Dengan bahasa Arab. Insyaallah saya kali ini mengaji tidak akan lama. Alhamdulillah. Kalau ngaji gak lama itu alhamdulillah. Karena saya tahu ini udah pegel-pegel, udah pengen makan, apalagi di sini di depan ada tumpeng ini, wah. Subhanallah, menggoda iman. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa kita harus mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum saya melanjutkan ceramah ini, saya punya suatu kisah, yang mana kisah ini dikisahkan oleh Syekh Ilyas Al
Badlawani. Beliau mempunyai kisah bahwasanya di Mekah Al-Mukarramah ada seorang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW yang bernama Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim ini, Bapak Ibu semua, Syekh Ibrahim ini setiap beliau bekerja itu 50% untuk kehidupan sehari-hari dan untuk modal selanjutnya. Kemudian 50% lagi itu adalah beliau tabungkan. Untuk apa? Untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di sini, Akang Teteh di sini, gajinya berapa di sini? Umpamanya ya 5 juta sebulan. Amin. Amin. Umpamanya 5 juta sebulan, bayangkan 2.500.000 untuk kehidupan sehari-hari dan untuk membeli keperluan, untuk menabung buat rumah, buat kendaraan dan lain-lain. 2.500.000 ditabung untuk setahun ke depan untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti 2.500.000 kali setahun berapa? Halo? 30. Are you alright? You alright? Are you the best crazy? Lalu saudara-saudara tadi, jadi berapa? 25 juta dengan 5 juta berapa? 30 juta untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW per tahun, bayangkan. Kemudian ketika datang bulan Rabiul Awal, beliau membeli kambing, membeli sapi, membeli ayam, membeli telurnya ayam, dihidangkan semuanya, bahkan luar biasa. Sebelum disembelih itu sapi dan kambing dan juga ayam itu dimandikan dulu, dipakai sampo, dibersihkan, kemudian pakai minyak wangi sebelum disembelih ini. Saking apa? Saking beliau mengagungkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah disembelih, dihidangkan, diundang semua jamaah dari dalam dan dari luar, semuanya diundang, disuruh makan, dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti tadi kita dengarkan. Ada Maulid Nabi. Kemudian setelah itu berjalan beberapa tahun, istrinya duluan meninggal dunia. Tidak lama kemudian, setahun kemudian, Syekh Ibrahim pun menyusul meninggal dunia. Lalu sebelum Syekh Ibrahim meninggal, beliau berpesan kepada anaknya, "Nak, ini ada uang 50 dirham. Ini warisan buat kamu. Tapi Bapak pesan ya, jangan dihabiskan semua. Ini uang 50 dirham sebagian buat mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa yang terjadi? Ternyata malamnya Syekh Ibrahim meninggal dunia. Siangnya berwasiat, malamnya benar meninggal dunia. Setelah meninggal, kemudian besoknya dimakamkan, malam besoknya anaknya ini bermimpi bertemu dengan ayahnya. Bagaimana mimpinya? Beliau dibawa ke alam barzakh, melihat orang yang ada di kuburan sedang disiksa, ada yang di dalam kuburan sedang diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat alam barzakh, singkat cerita, naik lagi ke langit pertama, naik ke langit kedua, dibawa jalan-jalan oleh malaikat, ini anaknya. Kemudian dibawa ke surga. Surga tingkat pertama, ternyata subhanallah, kaget luar biasa, kenikmatan-kenikmatan yang beliau rasakan dan beliau lihat selama di dunia itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa. Di sana ada apel, di sana ada anggur, di sana ada jeruk, tapi apel yang sebenarnya bukan apel yang seperti di sini. Jeruk yang sebenarnya bukan seperti yang di sini. Jeruk surgawi, apelnya apel surgawi, anggurnya anggur surgawi, subhanallah, yang menyegarkan dan nikmatnya setiap hari bertambah nikmatnya, subhanallah. Kemudian setelah itu beliau dibawa
bawa ke surga tingkat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sangat kaget luar biasa. Ternyata makin bertingkat surga itu makin indah, makin nikmat, makin dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau Bapak Ibu di sini mau surga tingkat berapa? Mau tingkat berapa? Halo? Bapak Ibu mau surga tingkat berapa? Hah? Tingkat bawah saja apa mau tingkat atas? Mau yang VIP, VVIP apa yang ekonomi? VVIP. Tapi tiap malam bangun ya, tiap malam. Tahajud, tiap malam tahajud. Alhamdulillah ya. Tapi baca Quran tamat tiap bulan ya. Alhamdulillah. Baca sholawat sehari 10.000 ya. Alhamdulillah. Kita mah pengen ke surga-surga yang paling tinggi, tapi amal aduh ketot luar biasa. Ya. Betul tidak? Jangankan kita mau masuk ke surga yang paling atas, rasa-rasanya kalau dirasakan Bapak Ibu semua, kita untuk surga yang paling rendah pun subhanallah rasanya tidak layak kita masuk surga. Makanya Abu Nu'ais membuat syair yang sangat masyhur yang sering kita sebut Abu Nawas ya. Bagaimana syairnya? Ilahi artinya apa? Artinya ya Allah, sesungguhnya saya tidak layak untuk masuk surga-Mu ya Allah. Tapi kalau Engkau biarkan aku masukkan neraka-Mu, bagaimana aku mampu menghadapi siksa-Mu yang begitu dahsyat? Maka berilah pengampunan kepadaku, terimalah tobatku ya Allah. Karena Engkaulah Sang Maha Pengampun dosa yang kecil, dosa yang besar. Engkau sangat luas ampunannya. Ya. Kalau kita untuk ke surga, jangankan surga yang atas, surga yang bawah pun ini rasa-rasanya masih dalam ancaman. Rasa-rasanya gitu. Karena ya kita itu kalau sholatnya sholat, tapi belum tentu benar apa tidaknya. Betul tidak? Ada yang pernah lupa rakaat di sini? Ini remaja-remaja nih suka nonton sinetron? Suka sinetron apa? Hah? Sinetron apa? Nangis. Ya. Yang suka nonton sinetron, subhanallah, itu 2 jam, 1 jam nggak terasa, malah nagih, pengen nambah lagi, betul tidak? Tapi kalau sholat, subhanallah, itu pas datang waktu pas maghrib, kalau lagi sinetron, itu nggak mau keluar dari TV, bahkan remote-nya dipegangin, takut direbut sama anak-anak, nanti dioper ke film anak-anak. Tahu-tahu kalau dipegang sama anak-anak ada lagu aja, hey tayo, hey tayo. Atau dioper lagi ada Upin dan Ipin, itulah dia. Nah itu dipegang remote-nya karena saking apa? Saking betah melihat televisi. Betul tidak? Betul tidak? Itu kalau belum ada nggak mau beranjak dari kursi itu. Belum ada, kalau ada aja baru. Allah
Bandung. Kalau di Bandung Raya itu adanya biasanya yang sering didengar di TVRI. Ya, saya pernah ngisi ada di TVRI di Cibaduyut, ya, TVRI Cibaduyut. Yang dulu, tapi sekarang udah diganti ya. Ya, dulu saya pernah waktu masih di pesantren ditawari mengisi adzan TVRI dulu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih suka dipanggil TVRI. Tapi kemarin COVID. Ya karena COVID jadi tidak sempat tidak ada show lagi. Nah sekarang udah mulai longgar COVID-nya kayaknya insya Allah nanti ditayangin lagi di TVRI insya Allah. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang tadi adzan buka itu pas datang adzan, wah subhanallah, adzan cepet-cepet beraya, wudunya juga nggak seperti biasa, cepet beres, langsung masuk kamar. Pas mau masuk kamar ternyata setelah adzan langsung main sinetronnya. Nah kembali lagi ke kursi gini lagi. Ada yang itu seperti ini di sini ada? Mau bilang ya Allah ya Rabbana ya Karim. Iklannya biasanya agak lama, makanya langsung setelah wudu masuk ke kamar, buka pintu kamar, lalu dibuka sedikit pintu kamarnya. Buat apa itu yang dibuka sedikit? Takut ketinggalan? Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Kemudian baca biasa pertama ada, biasanya kalau nggak ada tinggalnya lama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah kalau sudah Fatihah baca amin. Setelah baca amin baca apa? Baca surah. Baca surat kemudian Bismillahirrahmanirrahim masih ikhram. Kan pintunya dibuka sedikit jadi kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Safilin anaknya di depan teriak sama ibunya, ini udah main sinetron, gembur. Tahu gembur? Apa gembur teh? Lewas sudah kemet. Kalau kaget. Setelah itu gimana? Kaget, jadi baca suratnya sampai lupa lagi. Illal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin apa? Amin. Udah amin apa? Baca surat ganti suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah waladdallin apa? Udah amin. Baca surat kembali lagi baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Cepetin. Wa likulli humazatin alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ganti deui. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalika alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini waladdallin terus kapan beresnya? Akhirnya gimana? Akhirnya si kukut. Apa surat si kukut? Allahu ahad, Allahus samad. Lancar tuh, nggak ada ketukar-ketukar.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu iklan kenapa cepat-cepat banget biasanya kalau udah ada iklan terdalam. Sami Allahu liman hamidah. Gimana kalau ketinggalan maka saya itu sinetron favorit. Allahu akbar. Sepanjang sholat yang dipikirin apa? Sinetron. Setelah sujud kembali mau berdiri. Allahu akbar. Ini rakaat keberapa ya? Wah, ada yang kayak gitu di sini ada? Ya, bapak-bapak sama bapak-bapak kalau udah ada kerjaan itu wah yang dipikirnya kerjaan terus. Benar Pak? Ya, sholat zuhur 4 rakaat bisa jadi 3 rakaat. Saking lagi benar pikirannya. Nah, makanya harus khusyuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin illal ladzina fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Yaitu adalah celaka orang-orang yang sholatnya itu lupa ke apa? Lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Ya, makanya kita untuk masuk surga ada amalan yang luar biasa. Di antaranya apa? Lanjutkan ceritanya. Tadi kemudian anaknya dibawa ke surga 1-7, dipikirnya surga itu sampai 7. Ternyata setelah keluar dari surga ke-7 ada gerbang yang luar biasa. Gerbang surga yang ke-8. Tapi bedanya gerbang surga yang ke-8 ini ada apa? Ada malaikat dijaga. Mau masuk tidak boleh sama malaikat. Harus apa dulu? Harus izin dulu. Akhirnya dari dalam surga ada yang ngomong, "Hai malaikat, tolong pemuda itu masukkan." Kemudian akhirnya pemudanya masuk. Setelah masuk ke surga itu namanya surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surga VIP. Subhanallah, kenikmatannya berlipat-lipat daripada surga yang sebelumnya. Kemudian dilihat yang pertama kali dilihat ada sungai Haud, telaganya Rasulullah SAW. Lalu ada perempuan-perempuan cantik-cantik, tinggi, ya. Kemudian sedang bermain-main di pinggir-pinggir sungai itu. Lalu ada kursi di tengahnya. Ada wanita yang paling cantik, pakai mahkota, pakai pakaian sutra, kemudian pakai perhiasan emas permata. Kemudian bertanya si pemuda itu, "Wahai malaikat, siapakah mereka-mereka itu?" Dijawab sama malaikat, mereka adalah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu itu yang di tengah yang pakai mahkota siapa? Itu adalah Fatimah Zahra putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum pergi beliau melihat ada seorang wanita yang dia rasanya kenal, siapa nih? Ada wanita yang rasanya dikenal, siapa ini? Ternyata mantan. Gusti aku bukan mantan lain. Jadi ingat pantun kan? Boleh pantun dulu boleh? Berakit-rakit ke hulu. Cakep atau cakep? Siap? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Jadi kena mantan. Kalau kena mantan tekan ingat waktu bermesraan ya. Biasanya kalau lagi berbunga-bunga mah ingatnya sama lagu gitu ya. Lagu-lagu yang indah-indah gitu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Maka ditunatan ya. Allah nasrul baru waktu ini ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, teruskan dongengnya takut kepotong. Akhirnya setelah dilihat-lihat seperti kenal, ternyata malaikat memberitahu bahwa beliau adalah ibunya yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Lalu bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, kenapa
Kemudian malaikat menjawab, itu adalah karunia anugerah dari Allah buat orang-orang yang suka mengadakan maulid Nabi Muhammad setiap tahun. Alhamdulillah. Begitu pun kemudian dibawa lagi ke suatu tempat, ada di tengah-tengahnya pakai mahkota, kemudian di sisi kanannya 2 orang, di sisi kirinya 2 orang. Siapa itu? Itu adalah Rasulullah SAW. Di sisi kirinya, di sisi kanannya 4 sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian dilihat lagi ada yang seperti kenal, ternyata itu adalah ayahnya, Syekh Ibrahim. Ya, makanya ketika dilihat bahwa ayahnya berada di tempat yang mulia, yang di tempat yang agung, ibunya berada di tempat yang mulia dan agung, maka si pemuda itu setelah bangun, beliau bernadar dalam dirinya bahwa saya setiap tahun tidak akan pernah berhenti untuk mengadakan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berbahagia ya nenek, Bu Haji, ya keluarga besar PT apa ini? Siapa ya? Sepelina Sukijo, keluarga besar berbahagialah kalau tiap tahun mengadakan maulid Nabi seperti ini. Siapa tahu Allah meninggikan derajat, siapa tahu Allah mengabulkan hajat, siapa tahu Allah memberikan barakah, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa orang yang selalu mengadakan maulid Nabi secara istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya Allah. Kenapa sih mengadakan maulid Nabi kok bisa ditempatkan oleh Allah di tempat yang spesial, yang istimewa? Kenapa? Ada apa? Karena orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar-besarnya syukur kepada Allah adalah mensyukuri lahirnya junjungan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebesar-besar nikmat. Kenapa disebut sebesar-besar nikmat? Karena beberapa kisah diceritakan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad itu sebelum lahir, Pak, sebelum lahir sudah terkenal. Namanya Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad sebelum lahir sudah dikenal. Bahkan dikisahkan Nabi Musa alaihi salam pernah berdialog dengan Allah secara langsung. Ya Allah, saya melihat dalam suatu tulisan bahwasanya ada suatu umat itu subhanallah, cahayanya wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Jadikanlah mereka umatku ya Allah. Kemudian Allah menjawab, qala hum ummatul Muhammad. Dia adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya baca lagi ya Allah, di situ ada tulisan bahwasanya ada suatu umat yang umat itu lahirnya terakhir, tapi masuk surganya paling duluan. Jadikan umat itu umatku ya Allah, kata Nabi Musa. Kemudian dijawab sama Allah, qala hum ummatul Muhammad. Alhamdulillah. Jadi umatnya Muhammad ini sebelum lahir sudah terkenal, Bapak Ibu. Bagaimana kita mau menjadi umatnya Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad belum lahir? Betul tidak? Bagaimana kita menjadi umat yang mulia kalau sang maha mulia Nabi kita Nabi Muhammad belum dilahirkan? Betul tidak? Makanya orang yang mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi yang disebut maulid. Maulid itu adalah isim zaman, isim makan. Isim zaman adalah waktu, yaitu waktu dilahirkannya Rasulullah SAW. Kalau isim makan tempat dilahirkannya Rasulullah SAW. Kalau maulud itu artinya isim maf'ul, artinya yang dilahirkan. Ya. Jadi kalau kita mengagungkan maulud ataupun maulid, maka kita sedang melaksanakan syukur yang sebesar-besarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas kalau Allah memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang suka mengadakan maulid. Bukan hanya hadir saja, bukan hanya mengikuti
Surganya bukan surga yang biasa, tapi surga yang luar biasa. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya nih hadirin semua, biasakan tiap tahun kalau punya sapi dipotong, kalau punya kambing potong kambing, nggak punya kambing potong ayam, nggak punya ayam potong telur ayam. Lumayan ya. Tapi di rumahnya mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan memuliakan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intisari daripada Maulid diantaranya adalah di sini ada meneladani perjuangan Rasulullah dalam membangun peradaban yang gemilang dan berakhlakul karimah. Karena waktu yang tidak cukup, saya bahas satu saja. Ya, dalam Al-Barzanji dibacakan mar'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Barang siapa yang melihat wajahnya Rasulullah, pasti dia adalah orang yang paling beruntung. Dan Rasulullah adalah orang yang sangat memuliakan kedua orang tuanya. Maka kalau kita ingin meneladani akhlaknya Rasulullah SAW, mulai dari awal, hormatilah kedua orang tua kita, junjung tinggi martabat kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun sudah meninggal. Doakan selalu, pinta berkahnya, pinta karomahnya, insya Allah. Karena Rasulullah begitu memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, adalah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridha ilahi, karena ridhanya, murka ilahi, karena murkanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ciri pertama orang yang sukses adalah orang yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Doharatinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad. Doharatinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad. Ya Hazrat sifat Rasulullah SAW yang harus kita teladani. Pertama, Rasulullah dalam setiap kesehariannya jujur. Yang kedua, amanah. Bila diberi kepercayaan oleh perusahaan, waktunya tidak disia-siakan. Apapun kegiatan kita benar-benar dimanfaatkan karena kita sedang diberi amanah oleh perusahaan. Jangan sampai mengkhianati, satu detik pun tidak dikhianati untuk
Yang ketiga sifat Rasul adalah tabligh, menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh perusahaan. Jangan sampai tidak kita sampaikan kembali kepada bawahan kita, kepada teman kita, saling mengingatkan satu sama lain agar perusahaan ini semakin besar. Yang keempat, sifat Rasulullah adalah cerdas, pintar. Maka jangan lupa kepada kita semua harus sering belajar, bertambah ilmu, tambah ilmu, insya Allah kita akan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari saya, semoga banyak manfaatnya, terkhusus untuk saya yang membicarakannya. Semoga kita sama-sama bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf dari segala kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.